Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqril Qur'ani ma'a muhibbihi wa ba'd. Hadirin muhtaram, kersana Bapak Asda, hormat seluruh pengurus DKM Masjid Al-Jabar, para alim ulama, para kiai, para asatidz ustadzat, para penceramah yang saya hormati. Sambil berbuka puasa, alhamdulillah Allah berkenankan pada sore menjelang maghrib ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati nuzul Quran. Mudah-mudahan Allah catat semua amal kita khususnya pada hari ini mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qara'a as-sabiyyu Bismillahirrahmanirrahim." Jika seorang anak dia mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dalam rangka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Rasul mengatakan, "Idza qara'a as-sabiyyu Bismillahirrahmanirrahim bara'atun lis-sabiyyi." Maka dengan bacaan Bismillah yang fasih, yang benar itu, maka si anak itu akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak sampai di situ. Rasul mengatakan, "Wa bara'atun li abawayhi." Dan anak yang mampu baca Al-Quran yang baru Bismillahirrahmanirrahim saja, maka anak itu akan menyelamatkan orang tuanya dari siksa Allah, dari siksa api neraka. Dan terakhir Rasul mengatakan, "Wa bara'atun lil muallimi." Bacaan Al-Quran yang benar, bacaan Al-Quran yang fasih itu akan juga membebaskan siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anak itu. Bapak Ibu berbahagia, dari hadis ini betapa pentingnya kita memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak kita. Dan kalau kita melihat bahagian daripada hak seorang anak atau bermakna kewajiban seorang tua kepada anak-anaknya, seperti yang Rasul pernah sabdakan, "Haqqul walad ala walidihi thalath." Hak seorang anak dari orang tuanya, atau kewajiban orang tua yang tidak bisa dihindarkan kepada anaknya, Rasul mengatakan ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza walada. Seorang orang tua dia berkewajiban untuk memberikan nama yang terbaik bagi anak-anaknya. Atau si anak atau seorang tua punya kewajiban dan anak berhak untuk diberikan nama yang terbaik oleh orang tuanya. Oleh karenanya, ketika ada istilah mengatakan al-ismu wa ad-du'a, maka setiap kita pasti mencari nama terbaik dan kita berharap mudah-mudahan nama itu menjadi doa bagi anak-anak kita. Tetapi yang terpenting dari 3 perkara ini tentunya yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia. Rasul mengatakan, "Wa ayyu'allimahul kitab idza aqala." Hendaknya orang tua mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran kepada anaknya ketika si anak ini mulai dapat berfikir, atau dalam bahasa fikih ketika anaknya sudah mumayyiz. Maka kewajiban orang tua sesungguhnya untuk memberikan pendidikan Al-Quran kepada anaknya. Tetapi pertanyaan adalah, apakah setiap kita mampu memberikan pengajaran Al-Quran kepada anak-anak kita?
Apakah setiap orang tua mampu memberikan pengajaran Al-Quran kepada anak-anaknya? Jangan-jangan anaknya dapat menyelesaikan dengan baik, orang tuanya pun banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan konsekuensi daripada hal itu adalah bagaimana orang tuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan besar, banyak para ulama mengatakan, apakah kita memiliki seorang anak? Apakah kita memiliki keturunan anak-anak kita? Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang membela orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya anak-anak kita akan mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akibat dari orang tua yang tidak mampu menunaikan kewajiban kepada anak-anaknya, dan salah satunya adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Berbahagialah orang tua yang mampu menjadi ustadz bagi anaknya. Berbahagialah orang tua yang mampu menjadi ustadzah bagi anak-anaknya. Tetapi berprihatinlah orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran adalah kewajiban, satu kewajiban yang tidak dapat dihindarkan. Dalam hukum fikih dikatakan bahwa membaca Al-Quran dengan benar adalah sebuah fardu ain, sedangkan mempelajari ilmu tajwid Al-Quran adalah fardu kifayah. Oleh karenanya pertanyaan bagi kita secara adalah, sudah sampai mana kita mampu mendidik anak-anak kita dengan bacaan Al-Quran yang baik dan benar? Tadi di awal kita mendengar bagaimana pendidikan dini orang tua kita dulu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya dengan penuh ketekunan, dengan penuh keuletan. Mereka huruf demi huruf mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana banyak orang tua yang abai untuk mendidik anaknya terhadap Al-Quran. Padahal di hadapan Allah kita tidak akan ditanya sudah memberikan merek handphone apa kepada anak kita. Kita tidak ditanya sudah memberikan baju yang bagus dengan harga berapa kepada anak kita. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menunaikan kewajiban kita untuk mengajarkan huruf demi huruf Al-Quran kepada anak-anak kita? Bapak Ibu berbahagia, ketahuilah bahwa Al-Quran akan menjadikan kemuliaan bagi siapapun yang senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang sangat beruntung, di mana kalaulah Nabi Musa alaihissalam yang dikatakan yang mendapat julukan Kalimullah, orang yang mampu berbicara dengan Allah secara langsung, tetapi Kalimullah Nabi Musa alaihissalam melalui berbagai hijab, konon dikatakan 70 hijab yang menghalangi Nabi Musa ketika berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak dengan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Rasulullah kapanpun, dimanapun, jika dia ingin berbincang dengan Allah, maka cukuplah dia membuka Al-Quranul Karim. Kan Rasul mengatakan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, barang siapa ingin bermesra dengan Allah, maka mudah bagi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukalah Al-Quran, bacalah huruf demi huruf Al-Quran, maka ketika itu dia sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulia umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Al-Quran adalah merupakan jawaban dari berbagai masalah, beribu masalah. Allah memberikan solusi dengan Al-Quranul Karim. Dalam satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in aradtum aisyas su'ada, jika kita ingin hidup dalam keadaan berbahagia, wa mautas syuhada, kita ingin hidup, ingin meninggal dalam keadaan bernilai mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan najata yaumal hasyr, kita selamat nanti di yaumil mahsyar, wa dhilla yaumal jaza, mendapat perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan. Maka satu jawabannya, Rasul mengatakan,
fa'adimu qira'atal Qur'an, maka biasalah kita bertadarus Al-Qur'an. Fa innahu kalamur rahman wa rajhanun minasyaitan. Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an dapat membentengi kita dari godaan syaitan laknatullah alaih. Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an bukan sekedar membaca. Jangan terjebak dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa untuk apa kita membaca Al-Quran tapi tidak mampu mengamalkan. Membaca Al-Quran satu bab yang lain dan mengamalkan satu bab yang lain. Oleh karena itu, membaca Al-Quran adalah kita berbicara dengan Allah. Membaca Al-Quran adalah membuka berbagai pintu kebahagiaan dan menjadi solusi berbagai masalah yang ada pada diri kita semuanya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat meningkat untuk saya pribadi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat kepada kita semuanya, membukakan hidayah terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan syahrul Quran dan bulan Ramadan ini dapat kita raih sehingga kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dekatlah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Dengan membaca Al-Quran, dengan dekat Al-Quran, maka satu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi yang senantiasa membaca Al-Quran. Aqulu hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.